Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas proses bisnis IT, yaitu perencanaan strategi IT penjualan souvenir pada CVAA kreatif dengan menggunakan analisis SWOT. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Lutfi, Faisal Fajar, Zelvira Aulia, Rizal Arisandi, dan saya sendiri Muhammad Salbiat. Kita akan menjelaskan langsung tugas yang telah kita kerjakan. Silakan Muhammad Lutfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Agustian. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang tentang perencanaan strategi IT penjualan souvenir pada CVAA kreatif. Di sini latar belakangnya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi merencanakan ke arah mana sistem informasi perusahaan akan dikembangkan. Dengan adanya perencanaan strategi ini, perusahaan menjadi lebih terarah menuju tercapainya strategis bisnis perusahaan. CVAA Kreatif merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh baik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan, maupun pada operasional CVAA kreatif tersebut. Pengembangan sistem informasi yang lambat dan kurang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, mengakibatkan sistem yang digunakan saat ini tidak berfungsi optimal dalam membantu kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang selaras dengan strategis bisnis perusahaan, diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keunggulan bersaing. Implementasi dari perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perusahaan. Bisa dilanjut ke pendahuluannya. Pendahuluan di sini, yang pertama pengertian strategi perencanaannya. Perencanaan strategis SI atau TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Yang kedua, pengertian analisis SWOT (SWOT). Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik yang eksternal maupun yang internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Oke. Ya. Kemudian analisis SWOT akan dijelaskan oleh Rizal Arisandi. Pada beliau, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength, hal-hal yang dapat menjadikan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk dalamnya seperti tenaga kerja, goodwill, modal, mesin, dan sebagainya. Yang kedua, ada weakness, merupakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan atau kendala-kendala yang dapat menyebabkan perusahaan sulit untuk berkembang atau meningkatkan kinerja perusahaannya. Yang ketiga, ada opportunity, merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk berkembang. Peluang merupakan faktor lingkungan yang menjadi pendorong bagi suatu perusahaan untuk berkembang. Yang keempat ada threat, suatu situasi yang dapat mengurangi kemampuan bisnis atau perusahaan untuk melindungi dan memperbaiki kedudukan kompetitifnya dalam pasar. Next. Yang kedua ada hasil pembahasan. Merupakan lingkungan di dalam perusahaan yang sangat berpengaruh dan menentukan terhadap perencanaan strategi yang akan diformulasikan. Dan data lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali lingkungan perusahaan. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, kondisi eksternal harus dipertimbangkan dalam penentuan strategi perusahaan maupun pada pengembang buaran pasar. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zelvira tentang analisa SWOT atau SWOT. Pada beliau saya persilahkan. Selanjutnya adalah analisa SWOT
yang akan dijelaskan oleh Saudara Faisal. Pada beliau saya persilahkan. Ya, saya Faisal Fajar, ini akan menjelaskan tentang analisa SWOT atau SWOT ya. Itu ada yang eksternal dan internal. Ya, pertama strength. Strength itu yang pertama SDM yang memadai dan berpengalaman di bidangnya. Yang kedua adanya loyalitas dari pelanggan, potensial perusahaan. Yang ketiga hubungan yang baik antar pegawai. Seterusnya ada weakness. Yang pertama, belum adanya pemanfaatan website sebagai sarana promosi dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, ada kesulitan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada di luar jangkauan. Yang selanjutnya itu tuh ada opportunis. Yang pertama, meningkatkan teknologi komputer, internet, komunikasi yang semakin pesat. Yang kedua, kebutuhan pelanggan yang semakin lama semakin bertambah terhadap teknologi informasi. Yang ketiga, adanya permintaan produk dan jasa dari pelanggan yang berasal dari daerah lain. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, mengadakan pelatihan-pelatihan dimaksud untuk meningkatkan kualitas serta pengetahuan SDM mengenai produk dan jasa TI. Yang kedua, memanfaatkan dana untuk mengembangkan CSI dan TI. Mereka menerapkan manajemen mutu untuk menjaga kualitas pelayanan. Selanjutnya ada strategi WO. Itu yang pertama, membuat website sebagai sarana e-marketing untuk memasarkan produk maupun jasa dan juga sebagai bagi pelanggan. Yang kedua, membuka cabang perusahaan. Dengan adanya cabang perusahaan dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berada di luar jangkauan, dan kebutuhan pelanggan yang semakin lama bertambah pun akan dapat terpenuhi. Selanjutnya ada trade. Itu yang pertama, tenaga-tenaga yang ahli dan kompeten yang berdiri sendiri. Yang kedua, mudahnya pemain baru untuk masuk ke dalam pasar. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, memberikan informasi dan jaminan mengenai kualitas. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan sehingga tidak tergeser oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu penggunaan SI atau TI yang lebih menyeluruh sehingga menjadi nilai lebih dibandingkan perusahaan lain. Ya, terima kasih Saudara Faisal atas penjelasan tentang analisa SWOT. Kemudian selanjutnya ada analisa CSF atau Critical Success Factor dan KPI atau Key Performance Indicator. Kemudian indikator perusahaan. Berikut akan dijelaskan oleh Saudari Zelvira. Pada beliau saya persilahkan. Saya Zelvira. Di sini akan menjelaskan analisis Critical Success Factor dan KPI, Key Performance Indicator. Pertama, secara objektif meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari sisi Critical Success Factor, pertama memberikan informasi secara cepat, akurat, dan tepat kepada pelanggan. Kedua, meningkatkan kemampuan support dalam melayani pelanggan. Ketiga, memberikan produk dan jasa yang berkualitas. Dari sisi KPI, pertama, informasi terupdate yang dapat diakses setiap saat. Kedua, pelatihan support minimal 2 bulan sekali. Adanya jaminan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Kedua, meningkatkan kinerja operasional perusahaan dari sisi CCF. Pertama adalah mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk memproses sebuah transaksi. Kedua, mengelola data transaksi secara cepat. Dari sisi KPI, pertama pembuatan bukti transaksi yang berlangsung dengan cepat. Kedua, tidak ada kesalahan dalam catatan dan transaksi. Ketiga, menghadapi persaingan. Dari sisi CCF, pertama memberikan standar pelayanan yang berkualitas. Kedua, memberikan harga yang kompetitif sesuai dengan kualitas pelayanan. Dari KPI, berkurangnya
keluhan dari pelanggan sebesar 30%. Lalu harga produk dan jasa perusahaan lebih murah sesuai dibandingkan harga pesaing. Ketiga, memperluas pangsa pasar. Dari TCF, pertama memiliki jaringan yang dapat menjangkau pelanggan. Lalu dari KPI bisa memperluas pasar sampai Jabodetabek. Terima kasih pemaparannya, Saudari Zelvira. Kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi, berdasarkan analisis perencanaan strategi, sistem dan teknologi informasi pada CPA Kreatif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan analisis pada lingkungan eksternal bisnis perusahaan, dapat disimpulkan bahwa tingkat persaingan bisnis yang kian meningkat menjadikan perusahaan untuk harus bisa meningkatkan strategi bisnis agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis lainnya. Kemudian berdasarkan analisis lingkungan internal bisnis, perusahaan dapat diketahui bahwa perusahaan harus bisa memanfaatkan kekuatan serta peluang yang dimilikinya agar dapat mempertahankan ekstensinya dalam pasar. Ya, telah selesai pemaparan tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.